Baik pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan program Jambi TV pada hari ini adalah Tanyalah Ustaz. Selanjutnya pada sesi ini pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan karena program adalah Tanyalah Ustaz, tanya Ustaz. Maka pertanyaan-pertanyaan tentu kita akan jawab insyaallah semampu saya. Salah satu pertanyaan pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke meja saya pada sore hari ini adalah dari seseorang. Saya ingin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sementara dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 272 dikatakan bahwa memberikan hidayah adalah sepenuhnya hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaannya sangat baik dan sangat menarik. Kalau memang hidayah itu adalah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita, upaya kita untuk bisa mendapatkan hidayah itu? Nah, pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti kajian dari tadi sebetulnya ini sudah terjawab bahwa hidayah yang baru Allah berikan kepada kita itu hari ini adalah hidayah yang sampai nomor 4. Itulah hidayah yang pertama tadi, hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul akal, dan hidayatul din, hidayah agama. Itu telah Allah berikan kepada kita dan kepada bapak atau ibu yang bertanya ini. Ya. Adapun hidayah yang paling tinggi, hidayatul taufik, itu Allah tidak langsung berikan. Kita harus jemput hidayah itu. Oleh karenanya Allah berikan kepada kita akal, akal pikiran, hati, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Ya. Untuk apa semua? Untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bahasa mudahnya, Allah itu telah menanamkan hidayah. Tugas kita hari ini bukan lagi menanamkan hidayah itu, karena hidayah telah ditanam oleh Allah. Yang kita lakukan adalah menjaga hidayah itu, menjemput hidayah itu, menyiram hidayah itu. Kalau sudah ditanam kan harus disiram. Bagaimana mungkin kita mendapat tanaman yang bagus, sudah ditanam tapi nggak pernah disiram, nggak pernah dipupuk. Nah, oleh karenanya ketika Allah telah tanam, maka kita harus siram. Dengan apa siramnya? Ya jangan dengan air dong kalau hidayah. Siramnya pakai apa pemirsa? Pakai ilmu. Ya, jadi kita harus belajar menuntut ilmu. Itu, ya. Apalagi tidak cukup disiram. Pemirsa, tidak cukup disiram, harus dipupuk. Hidayah juga harus dipupuk. Bukan hanya pekerjaan tanaman yang dipupuk, tapi hidayah juga harus dipupuk. Apa pupuknya? Ya harus ada amal ibadah. Jadi bagaimana caranya? Ya Allah telah berikan hidayah, maka kita mantapkan, kita tambah ilmu tentang keagamaan kita, akidah kita, tentang akhlakul karimah, bagaimana yang benar dan lain sebagainya, dan kita amalkan ilmu kita, maka insyaallah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan hidayah yang lebih baik. Itulah hidayatul taufik yang telah dijelaskan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya itu. Baik, itu pemirsa pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, saat seseorang mendapat hidayah, mereka sudah berjanji untuk tidak melakukan hal buruk, dalam arti
mengulang kesalahan kedua kali. Ya. Jika masih melanggar, dosa apa yang didapatkan? Sudah bertaubat tapi masih melanggar. Dosa apa yang didapatkan? Ya, dosa maksiat. Karena ada banyak dosa. Ada dosa maksiat, ada dosa syirik, ya. Maka dosa maksiat, ya. Memang manusia dituntut untuk bertaubat. Wa tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu bukan taubat cabe. Taubat cabe dimakan hari ini kepedasan, wah tidak mau lagi. Besok ketemu lagi, dimakan lagi. Enggak, kalau kita enggak. Taubat kita adalah taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Tidak mengulangi sekali lagi dosa itu. Tapi kan manusia, kan kita lemah, kan kita sangat terbatas. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bahwa bicara tentang taubat, Allah akan semua terima taubat orang. Bicara tentang dosa, semua akan dimaafkan, diampuni Allah Subhanahu wa taala semua dosa orang, kecuali satu, kata Allah, adalah dosa orang yang berbuat syirik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, ya, bagaimana cara kita tahu bahwa kita sudah menjemput hidayah tersebut? Sudah dijelaskan tadi, bahwa kita semua telah dapat hidayah, namanya hidayatuddin, hidayah agama. Sekarang tugas kita adalah menjemput hidayatut taufik. Ya, bagaimana caranya tahu? Kalau kita sudah mulai, Islam kita bukan lagi hanya di KTP, Islam kita sudah mulai sholat, sudah mulai belajar, sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita perlahan-lahan telah diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayatut taufik, dan perlahan-lahan kita telah menjemput hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, Assalamualaikum. Saya Rian. Ya, ingin bertanya, bagaimana cara agar hidayah cepat datang kepada kita? Sudah dijelaskan tadi bahwa hidayah itu sudah ada. Anda tidak usah cari lagi hidayah. Hidayah itu sudah ada. Nggak usah dicari lagi. Yang perlu dilakukan hari ini bukan mencari hidayah, tetapi merawat hidayah, tapi menyiram hidayah, tetapi memupuk hidayah dan menjemput hidayah itu artinya adalah melakukan, mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidayatud-din bukan hanya teori tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah berdosa ketika ketika diuji oleh Tuhan, ketika kita merasa sedang berusaha menjadi lebih baik, tetapi diuji sehingga membuat kita ingin membatali niat dalam menjemput hidayah. Wala tayasu min rauhillah. Umat Islam tidak boleh putus asa. Ujian itu harus diuji. Tidak ada manusia kalau untuk naik kelas tanpa diuji. Saya kira itu ya, harus diuji. Pemirsa, sebentar lagi kita akan sambung lagi pertanyaan-pertanyaan yang datang. Dan sekarang kita istirahat sejenak. Kita tunggu yang mau lewat ini.